Selamat malam, Anda bersama saya Abraham Silaban. Indonesia diambang krisis perokok, 70 juta angka perokok aktif dan 7,4% diantaranya berusia 10 hingga 18 tahun. Penting bagi kita untuk membicarakan persoalan ini karena bagaimanapun kampanye bahaya rokok atau berhenti merokok harus terus dilakukan. Langsung saja saya akan perkenalkan narasumber kita, sudah hadir di studio. Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Pak Trubus Rahadiansyah. Selamat malam, Pak Trubus. Selamat malam, Mas. Dan ada rekan saya, ada tim kami, Hasbiolog, jurnalis Nusantara TV. Hasbi, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, Hasbi ini bertugas menelusuri bagaimana kampanye, bagaimana temuan-temuan di lapangan terkait dengan isu rokok. Tadi kita sudah address masalahnya, Pak Trubus. Ya. Itu angka yang bukan sedikit, 70 juta. Dan 7,4% diantaranya adalah usia 10 sampai 18 tahun. Betul bahwa ini harus diselesaikan sebelum ada bencana di masa depan? Iya, memang itu satu urgensinya sangat bukan mendesak lagi ya. Harus karena kondisi sudah force major, sudah darurat. Sehingga harusnya ada langkah-langkah tegas dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat sudah keluar undang-undang mengenai kesehatan yang baru, Undang-Undang 17. Ya. Sebelumnya di Undang-Undang 36 sudah disebutkan, Undang-Undang 36 turunannya PP 109 mengenai ada kawasan tanpa rokok. Betul, itu untuk pengendalian KTR. Nah, kemudian di PP 28 yang terbaru itu kok di pasal 433 juga mewajibkan semua daerah itu membuat peraturan. Nah, celakanya Mas, itu sampai hari ini aturan daerahnya ada, aturan perdanya nggak ada. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya kepatuhan masyarakatnya. Itu daerah-daerah itu juga seperti setengah hati Mas menerapkan mengenai KTR ini. Jadi tentu nggak bisa kalau dibilang setengah hati, karena bagaimanapun rujukan mereka adalah bagaimana pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, itu memayungi dan kemudian diturunkan dalam bentuk peraturan daerah yang merupakan turunan dari peraturan pemerintah pusat, bukan demikian? Enggak, karena pemerintah pusat sudah menetapkan, Mas. Pemerintah pusat kan sudah ada Undang-Undang Kesehatan. Betul, ada PP nomor 28 tahun 2024. Betul. Ini kaitannya dengan sosialisasi bahaya rokok dan larangan tercantum di dalam aturan tersebut. Ya. Nah, sebelum kita bicara bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah, tentu kita ingin tahu sebetulnya bagaimana sosialisasi dan evaluasi paling tidak terhadap eksekusi atau implementasi undang-undang tersebut atau peraturan tersebut. Iya, memang ini menjadi problem, Mas. Artinya ini eksekusinya itu sangat istilahnya dalam tanda petik itu lemah. Saya coba highlight mengenai budaya ya. Kalau bicara soal budaya, balik lagi ini kembali kepada diri kita masing-masing. Yeah. Bagaimana seorang yang sudah merasa adiktif, tidak kuasa untuk berhenti merokok, tapi mereka butuh pertolongan. Nah, rekan saya, Hasbi, mencoba membentuk satu liputan dan mengatlaskan persoalan tersebut. Betul ya, Hasbi ya? Betul. Kita lihat bersama. Kepulan asap rokok tak pernah lepas menyelimuti Anan, seorang pria muda yang sudah lebih dari 1 dekade menetap di ibu kota ini. Atas nama kebutuhan dan kreativitas sebagai penunjang aktivitas hariannya, Anan menjelma jadi perokok berat. Memang ada niat berhenti, tapi pria 34 tahun ini mengaku tidak tahu kapan dan bagaimana memulainya. Dari kuliah sampai hari ini ya, tahun 2025, berarti sekitar 15 tahun saya udah merokok. Dan itu memang tiap hari, nggak ada hari yang saya lewatkan tanpa rokok. Jadi kayak 2 bungkus plus 4 batang gitu. Saya beli 2 batang. Nah, ini juga berpengaruh dari varian rokok yang saya.
Rokok dan secangkir kopi tiap pagi jadi kombinasi yang pas buat memulai hari bagi pria yang bekerja di sebuah perusahaan swasta di ibu kota ini. Katanya jadi tambah semangat, siapkan materi, juga menyusun target kerja harian sebelum dirinya betul-betul bekerja di kantor. Akhirnya, pola hidup seperti ini jadi lumrah dan kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Di sisi lain, bagi Anan, lingkungan sosial, lingkaran pertemanan belum cukup suportif untuk mendukungnya. Ia juga mengaku tak cukup dapat informasi soal layanan berhenti merokok. Beberapa teman-teman yang saya kenal yang betul-betul bisa total meninggalkan rokok, padahal sebelumnya saya tahu kalau dia itu juga perokok berat gitu ya. Nah, tapi memang cara setiap orang untuk berhenti itu beda ya. Beberapa teman-teman saya itu ketika dia bilang berhenti merokok, ada yang bilang, gue ya berhenti aja, cukup seperti itu. Nah, saya belum bisa mengamini dan juga belum bisa merasakan maksudnya berhenti aja itu kayak gimana, saya belum tahu tuh. Untuk berhenti aja dari kebiasaan buruk rokok itu seperti apa. Nah, terus juga saya beberapa kali mencari-cari layanan-layanan yang bisa membantu saya untuk bisa berhenti merokok atau paling tidak mengurangi dengan signifikan ya. Kalau tadinya berbungkus-bungkus, ini bisa mungkin misalkan sebungkus seminggu baru habis. Meski demikian, ia pastikan tertib merokok agar tidak mengganggu. Saya merokok di ruang publik di mana berbaur dengan orang-orang yang tidak merokok, ya saya udah lebih tahu diri gitu ya, karena penyakitnya tidak hanya untuk saya tapi juga mungkin untuk orang-orang lain yang ada di sekitar saya. Nah, dengan kesadaran seperti itu makanya saya memilah-milih tempat untuk merokok, atau ketika saya pulang ke rumah misal nih, jadi selain saya tidak merokok dulu di rumah, ya saya ganti baju dulu sebelum saya berinteraksi dengan keluarga saya atau dengan keponakan saya. Bagi Anan, ini adalah bagian dari tanggung jawab dirinya sebagai perokok. Penuh kesadaran diri menjaga, juga berharap agar hak dirinya sebagai perokok justru tak terdiskriminasi. Dia akan ngawal nih Pak, jadi gimana ngawalnya? Kan hampir 300 juta orang katakan yang ngerokok 100 juta, gimana cara ngawal? Memang dia monitor. Kalau sih dia suruh konseling lagi, belum tentu mau juga. Saya tanya gimana ngawalnya? jadi harusnya Ya, harusnya sudah. Merokok itu tidak sehat atau berbahaya, sudah berhenti. Nah, bagaimana berhenti supaya orang nggak merokok? Kan masih boleh di mana-mana boleh, tapi jangan nyampar. Jadi kalau merokok, kalau di Eropa, di Australia, di beberapa negara Asia, dia merokok di luar, tapi dekat pasbak, tempat sampah, sehingga tidak ngotorin. Tidak boleh sembarang di luar rokok. Terlebih, jika dilihat dari perspektif ekonomi kerakyatan, industri tembakau tumbuh menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat. Tahun 2024, penerimaan cukai negara dari industri tembakau bahkan menembus angka 216 triliun rupiah. Sehingga, alih-alih selalu dianggap salah soal rokok, pemerintah sebaiknya fokus pada edukasi dan pengawasan. Ya, kisah Anan sebenarnya memiliki perspektif baru dari seorang perokok aktif yang ingin berhenti. Mereka memiliki motivasi ingin berhenti merokok. Tapi mereka bingung memulai dari mana dan mengakhiri aktivitas buruk mereka seperti apa. Dan di sini tentu ada masyarakat Indonesia yang aktif merokok ingin berhenti juga, sama seperti Anan. Nah, sebenarnya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memiliki layanan berhenti merokok yang bernama Quit Life. Namun tentu ini bisa saja menjadi gambaran apakah memang layanan yang sudah lama berjalan ini benar-benar efektif dan solutif bagi para perokok aktif? Kita sudah lihat apa yang dihadirkan, bahwa di sana ada potret seorang yang sesungguhnya ingin
berhenti merokok, begitu ya, Hasbi? Tapi saya menangkap bahwa yang bersangkutan merasa belum mendapatkan suatu informasi yang utuh, mendapatkan pendampingan yang dibutuhkan untuk bisa keluar dari persoalan tersebut. Bagaimana, Hasbi? Ya, sebenarnya cerita dari Anand Surya ini lumayan miris lah kalau misalkan di masyarakat ya potretnya, karena memang sudah ada jangkitan penyakit di dalam dirinya di tahun 2020-2021 begitu. Terus kemudian dia juga sadar sebagai perokok ini tidak baik, lalu bertemu hal yang mana harusnya ada bimbingan lah begitulah, ada yang mengarahkan, dia pun bingung sebenarnya ingin lari kemana. Nah akhirnya di sini kita di sini coba cari tahu sebenarnya harusnya apakah memang pemerintah ini punya quit line. Nah ternyata ada nih Bang. Iya. Sebenarnya juga dari Anan ini resah banget gitu kalau misalkan dia nanya ke teman begitu, kalau misalkan teman tuh gampang aja untuk bilang bisa lah, kita aja bisa berhenti kok, kenapa enggak kalau lu coba gitu, kata dia sih begitu. Cuman di sini tetap dia tuh bingung, ini harusnya gue gimana begitu untuk berhenti itu. Nah, untuk arah ke depannya dia tuh bingung harusnya kayak gimana untuk. Nah, ini bicara soal support system. Ya. Nah, dalam hal ini Anda melihat bahwa persoalan support system ini sesungguhnya sudah bisa difasilitasi oleh pemerintah kita. Iya sebenarnya sudah, karena kan ini masalah pendampingan, Mas. Jadi dalam ketentuannya itu harus ada pendampingan bagi user yang dalam tadi kesulitan mengalami untuk berhenti merokok. Betul. Itu ada. Nah, yang dalam prosesnya itu sendiri ternyata ini setiap person yang user perokok itu punya problematik sendiri-sendiri. Nah, karena itu kemudian memang ada juga bagaimana kalau itu ada psikolog yang juga mendampingi. Kan itu. Kemudian juga ada ahli-ahli lain yang juga ahli kesehatan misalnya, ahli gizi misalnya juga dilibatkan di situ. Menarik untuk mendengarkan bagaimana pengalaman Hasbi meliput profil dari seorang perokok yang ingin berhenti begitu ya. Ini kan pasti dihadapkan pada dilema. Selalu ada anggapan yang mengatakan itu kembali pada diri sendiri. Masa gitu aja nggak bisa? Kira begitu kan. Dan di sisi lain, kalau ini bicara soal budaya, ini bicara soal interaksi. Di mana ketika kita berinteraksi dengan teman-teman, ada istilah social smoker, gitu ya. Nah, tadi niat udah berhenti, tapi paling tidak ketika bertemu dengan teman-teman, nah itu berikut lagi, begitu. Nah, apakah kemudian itu juga yang menjadi soal yang barangkali disampaikan kepada Hasbi? Oh enggak, banyak instrumennya Bang. Karena mulai dari kerjaan, tekanan kerjaan, kemudian juga tadi setelah pulang kerja, bahkan sebelum beraktivitas sudah mulai. Saat mau mulai bekerja, sebat dulu. Saat istirahat, sebat dulu. Jadi serbinya tuh banyak tuh dalam sehari. Bahkan dari sebelum mulai aktivitas sampai selesai aktivitas. Setelah makan harus sebat dulu. Saya nggak tahu ada hubungan antara nikmatnya makan harus di ending dengan sebat gitu Pak. Ini ada juga. Ada, saya pernah, kan saya perokok dulunya. Saya perokok. Sehari ya kira 3 bungkus saya perokok itu. Tapi berhentinya bagaimana? Nah, berhentinya dari diri kita sendiri. Jadinya memang niatnya mau berhenti, tapi memang bertahap. Kayak yang saya alami. Nah, nanti kita akan dalami soal itu, kawasan tanpa rokok dan bagaimana kepatuhan publik kita terhadap aturan sekalipun sudah banyak markanya ataupun banyak larangan-larangannya, tapi tetap saja ada temuan ya. Ada temuan ya. Tetap banyak temuan orang yang melakukan pelanggaran dan bagaimana upaya penindakan itu. Kita akan bahas setelah lagi. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda.